Selamat siang, kita bertemu lagi dalam tema yang menarik, yaitu bagaimana kita melakukan pemupukan tanaman kita secara benar. Hal ini menjadi menarik yang kita tunggu-tunggu karena pada video yang sebelumnya saya menemukan bahwa selama ini kita melakukan pemupukan secara kurang benar sehingga hasil yang kita peroleh tidak maksimal, bahkan kemungkinan tanaman kita mati sebelum berhasil melakukan pembuahan. Nah, perlu disampaikan bahwa beberapa temuan penelitian ini adalah untuk tanaman yang kita tanam di dalam polybag. Mungkin pada nanya, kenapa sih kok di polybag nggak di lahan yang terbuka gitu? Karena selama 3 tahun ini saya sedang melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas penanaman cabai hingga 8 kali atau 800%. Nah, sampai saat ini saya sudah bisa mencapai mendekati 5 kali, ya. Belum mencapai 8 kali. Nah, upaya untuk mencapai peningkatan produktivitas yang 8 kali itu adalah dengan mengetahui dan memahami cara pemupukan yang benar. Nah, kalau mungkin juga teman-teman bila mana mungkin bisa menaikkan produktivitas setinggi itu. Nah, sebetulnya dengan memanfaatkan polybag, ya, dalam luasan yang sama, kita bisa menanam jumlah pohon 8 kali sampai 10 kali lipat, ya. Jadi kalau pohonnya menghasilkan yang sama, jumlah pohonnya itu 10 kali lipat, tapi seharusnya kita bisa mencapai hasil yang 10 kali lipat. Tapi hal itu tidak mungkin karena banyak sekali tantangan-tantangannya dengan menanam jumlah pohon yang banyak. Salah satunya adalah bagaimana kita mengatasi OPT, organisme pengganggu tanaman, baik itu insek maupun itu fungi ataupun bakteri. Makin rapat kurang matahari, maka akan timbul masalah jamurnya banyak, buahnya busuk seperti patek, ya. Nah, itu sudah kita lampaui karena kita sudah bisa meramu atau menyiapkan pestisida, ya, tentu saja pestisida nabati organik seperti ini misalnya. Nah, Bisma PK ini untuk mengatasi masalah keriting daun cabai dan juga mengurangi dampak dari kerugian akibat busuk busuk buah cabai patek atau Anthranoxa, ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan secara lebih lanjut, yaitu dengan upaya kita untuk bisa tanamannya bisa melampaui periode pembungaan lebih dari 2 kali. Saat ini dengan salahnya pemupukan, petani cabai bahkan tidak bisa melampaui masa pembungaan 2 kali, ya, 1 kali pun tidak sampai, ya. Sehingga dengan 4 kali memetik pada pembungaan pertama, pohonnya sudah tidak produktif, bahkan mati. Saya juga sudah berhasil masuk ke pembungaan yang ketiga dan keempat, ya, dengan metode ya, tetap di polybag, tapi kita melakukan metode tanam di polybag yang bertingkat ini. Dan tentu saja pemupukan juga memegang peran penting agar tanaman kita ini bisa berbunga 4 kali periode, ya. Kalau pohon cabai rawit mungkin mudah, tapi kalau kita ingin membuat cabai merah keriting itu bisa melewati 4 kali periode pembungaan, ya, 4 kali periode pembungaan, itu satu yang prestasi yang baru, ya. Saya berhasil dengan pohon cabai merah keriting
varietas akar. Nah, sedang mencoba juga untuk varietas yang lain. Ini adalah red Chris, sedang saya coba ya, belum ada hasilnya. Dan kemudian juga saya menghadapi tantangan bagaimana kita berbudidaya di musim yang ekstrim, di mana curah hujannya tinggi, kemudian juga seringkali bergantian dengan cuaca panas yang ekstrim juga, temperaturnya tinggi, kemudian hujan lagi, panas, hujan, dan sebagainya. Nah, kita dalam hal ini kita mulai akan membenahi bagaimana kita melakukan pemupukan secara benar. Nah, seperti biasanya, kalau kita berbicara mengenai pemupukan, kita akan membahas menjadi 3 tahap pemupukan, yaitu pertama, bagaimana kita melakukan pemupukan dasar, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan pemupukan susulan pada periode vegetatif. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan pemupukan pada fase generatif. Kita memasuki bagian yang menarik dari bagaimana melakukan pemupukan tanaman kita, karena ada perbedaan yang sangat signifikan dengan apa yang sebelumnya dengan apa yang akan kita lakukan ya. Perbedaannya di mana? Sekarang kita bisa mengukur kesuburan tanah secara lebih akurat ya, terukur dengan adanya alat untuk mengukur kandungan unsur hara makro, baik itu nitrogen N atau apakah itu fosfor P dan kalium K. Sama seperti kita melakukan pengukuran dengan menggunakan pH meter. Angka pH yang ideal agar tanaman kita baik, penyerapan haranya adalah sempurna, angkanya adalah 7. Nah, nanti akan sama dengan penggunaan alat mengukur kandungan hara makro ya. Nah, ini sementara ini karena memang ini alatnya baru dan belum ada patokan, angka yang ingin kita capai, kandungan hara masing-masing N, PK adalah 50 ppm. Apa arti 50 ppm? Yaitu angka waktu kita ukur menunjukkan angka 50, yang artinya misalnya kita ambil contoh kita mengukur kandungan hara makro N. Nah, angka 50 itu adalah kandungan N dalam media tanam itu 50 mg setiap 1 kg media tanam. Dan alat ini juga bisa mengukur kandungan hara masing-masing NPK dalam media cair. Nah, ini agak berbeda dengan alat ukur pH yang kita memerlukan 2 macam pH meter untuk mengukur tanah maupun untuk mengukur pH satu cairan. Nah, dengan tahu angka-angka itu, kita bisa mengupayakan bagaimana itu bisa mencapainya. Nah, sebelumnya kita membahas secara detail pemupukan, kita tetapkan angka-angka yang akan kita gunakan. Angka yang kita akan capai adalah angka 50-50-50, artinya kandungan hara makro N harus 50, P 50, K 50, mungkin ada range-nya ya antara 40-60 dan sebagainya. Itu kita anggap adalah kandungan hara makro yang ideal. Karena kalau terlalu tinggi cenderung untuk nanti akan berlebih pada saat kita melakukan penambahan-penambahan. Ya, tadi itu adalah target capaian kandungan hara makro. Ya. Kemudian yang minimal dianggap subur, ya, tapi tidak boleh lebih kurang adalah angka 10 ppm, baik N, P maupun K. Sedangkan angka tertinggi adalah angka 100 ppm. Ya. Kalau melampaui angka 100, maka tanaman kita akan menderita. Ya. Saya contohkan air keran, kita ukur bahwa ternyata mereka atau air tersebut mengandung unsur N sekitar 16, kemudian unsur K-nya
sekitar 3 kali lipat, sekitar 60-an ya. Jadi dulu mungkin kita karena tidak tahu ya, selalu mengatakan air hujan itu mengandung N. Makanya tanaman subur, tunasnya banyak, daunnya lebat dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu bahwa unsur K-nya itu berlebih. Jadi waktu saya mengatakan bahwa mungkin kita tidak perlu menambahkan unsur K, ya, banyak yang tidak setuju. Tapi kalau tahu bahwa ternyata air itu kandungan K-nya itu banyak, ya tinggal kita siram pakai air aja, nggak usah kita beli pupuk. Tapi pada dasarnya sebetulnya kalau kita melakukan pemupukan dalam polybag, itu dari mulai penggunaan kotoran hewan, kompos dan sebagainya, memang K-nya sudah terlalu tinggi, harus kita batasin. Sehingga pemikiran bagaimana membatasi kandungan hara-hara supaya tidak melebihi angka-angka maksimum itu yang harus kita upayakan. Nah, selain kandungan hara K tinggi, pada waktu kita melakukan pemupukan dengan NPK misalnya, K-nya juga akan menyebabkan penambahan unsur K yang sudah tinggi makin tinggi, apalagi kalau kita siram pakai air yang kandungan haranya makin tinggi. Jadi hal-hal seperti itu yang menentukan perbedaan apa yang akan kita lakukan sekarang dengan nantinya ya. Tahapan berikutnya, saya akan mengukur kandungan hara makro dari media tanam yang sudah dikemas ya, yang ada di pasaran, karena penyiapan atau mengisi polybag dengan media tanam itu adalah bagian dari proses pemupukan dasar. Nah, tapi teman-teman tidak perlu ya, sekali lagi tidak perlu memiliki alat ini, hanya ini saya hanya untuk membuktikan kepada teman-teman. Nanti saya tunjukkan berbagai bahan dan sebagainya. Kemudian pada pupuk susulannya nanti saya berikan formula ya. Cara memupuknya mungkin berbeda, tidak ada unsur penambahan unsur KCl dan sebagainya, karena kita sudah bisa membuktikan bahwa kandungan dari media tanam kita itu masalahnya adalah terlalu lebih unsur hara makro K-nya ya. Untuk teman-teman yang ada di kota di mana agak sulit untuk memperoleh tanah, mereka biasanya membeli dalam media tanam dalam kemasan. Makanya akan saya tunjukkan, saya ukur beberapa merek media tanam, kemudian silakan nanti mengambil keputusan mana yang akan dipilih, dan mungkin baru tahu, oh ternyata itu misalnya media tanam merek Trubus itu seperti ini, merek Gloria seperti ini, dan ada juga, wah ternyata ada media tanam yang dijual itu tidak memenuhi syarat, membahayakan tanaman kita yang harus dihindari ya. Oke, nah nanti setelah itu kita akan mengukur kandungan hara makro pada air. Nah, kebetulan nggak hujan, kalau ada hujan saya akan mengukur air hujan, tapi sekarang saya menggunakan air sumur yang akan kita lihat berapa kandungan haranya, dan juga nanti juga bisa dicoba air keran dan sebagainya ya. Oke, di depan saya ini ada 3 media tanam. Kita akan tunjukkan karakter kesuburan tanah dan pH-nya dari masing-masing media tanam ya. Saya ambilkan Trubus ya, jelas mereknya. Ini mereknya Gloria. Kemudian yang ini tidak saya tampilkan karena takut nanti orang-orang tidak akan membelinya. Tapi harapan saya adalah pembuatnya melakukan koreksi agar bisa digunakan secara memuaskan oleh para pemakainya. Oke, kita mulai dari Trubus. Kita cek pH-nya dulu. Udah ada lubang. Mudah-mudahan kelihatan. Misalkan ini pH-nya antara 6 dan 7. Sekarang kita tunjukkan unsur K ya. Unsur K, tancapkan ke sini ya, berapa K ya. Oke.
23. Mudah-mudahan kelihatan. Ini N. Oke, kita geser. Ya, ini kandungan hara makro N, kandungan hara makro K, dan ini pH-nya. pH-nya itu di atas 6, dari tengah-tengah antara 6 dan 7. Kemudian unsur K-nya 21, kemudian N-nya 4. Ya, ini sebagai patokan. Kita geser ke Gloria. Oke, Gloria ya. Kita tancapkan di sini. Oke. Ini pH meter, udah ada lubangnya. Ya. Sekitar 5, kelihatan enggak ya? Sekitar 5. Kemudian kita tancapkan ini K, kandungan K-nya 45, lebih tinggi ya. Sekarang N-nya 11. Kita lihat karakteristik daripada media tanam Gloria. pH-nya itu 5, ya antara 5,6 ya 6. Kemudian kandungan hara N-nya itu 10, sedangkan K-nya 19. Jadi hampir 2 kali lipat unsur makro dibandingkan trubus. Nah, kemudian kita coba yang satu ini. Nah, kita dari sini kita pindah ke sini, tancapkan ini. Ini pH-nya. Perhatikan pH-nya itu rendah sekali ya. pH-nya itu di bawah 3. Sekarang kita tancapkan kandungan unsur hara K. Saya hidupkan dulu. Ya, ini kan K ya. Coba lihat angkanya berapa coba. 761. Ya. Kita bayangkan apa yang terjadi tanaman kita kalau kita berikan pupuk ini. 138. Yes. Oke, teman-teman. Bayangkan pH-nya rendah sekali. Ya, di bawah 4, mendekati 3. Ininya unsur K-nya 500 sampai 600 malah. Padahal 100 saja sudah tidak bisa membuat tanaman kita subur. Kemudian ini unsur N-nya di atas 100. Jadi sebaiknya jangan menggunakan media tanam ini secara murni. Harus kita campur. Cukup sedikit saja kita berikan pada tanah sebagai campuran, sebagai pupuk dasar tanaman di ladang. Mungkin ini cocok sekali. Tapi kalau untuk dijual bebas di Jakarta, seharusnya perusahaannya harus melakukan modifikasi dari kandungannya. Di depan saya ini ada gelas ukur yang 2 liter. Saya isi dengan air keran. Kita cek kandungan hara makronya ya, berapa banyak. Ya. Saya coba dulu dengan unsur N. Kita celupkan. Oke. Coba kita naikkan. Angkanya 35 ya. Bagus ini sebetulnya. Kemudian kita juga coba tes untuk kandungan hara K. Ini K, kita celupkan. Coba kita lihat 119 ppm. Ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa kita bisa melakukan pemupukan dengan hanya menyiram. Hanya sayangnya kalau kita menggunakan air, maka kandungan
makronya juga ikut ke bawah sampai ke bawah. Dan juga yang kita lihat bahwa kandungan unsur K-nya itu tinggi sekali, apalagi kalau yang kita ukur air hujan. Sementara ini saya tidak memiliki contoh air hujan, nanti akan saya tampung kalau memang pada saat hujan, dan saya akan ukur, dan pada kesempatan yang selanjutnya akan kita sampaikan hasilnya. Kita akan mengukur kandungan hara makro. Kita hanya pilih N dan K ya, karena itu yang sangat sensitif. Bagaimana distribusi kandungan di atas di permukaan ya, dengan di bawah ya. Sekarang kita mulai dengan mengukur kandungan hara N ya. Kita bisa melakukan pengukuran dengan cepat, real time. Kita tancapkan ya di permukaan. Coba supaya bisa kebaca, kita dekatkan. Angkanya 4 ya, ini angkanya 4. Sekarang kita pindahkan ke bawah. Coba kita pindahkan ke sana. Angkanya 24 ya di dasar. Oke, ini kan kelihatan bahwa yang bagian dasar itu kandungan makro N-nya 24, sedangkan di permukaan adalah 4 ya. Sekarang coba kita ukur kandungan hara makro K di bagian bawah sini mungkin. Angkanya 107 ya. Ini sudah tidak kondusif buat tanaman. Begitu akarnya mencapai area dasar ini, maka dia akan menderita ya. Sekarang kita ukur permukaan sini ya. Oke, kita lihat, pindahkan ke atas. Mana dia? Angkanya 15 ya. Nah, sebetulnya juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa kandungan hara N itu cepat berkurang, sedangkan unsur P dan K-nya konstan. Saya memiliki tanaman mawar, saya tanam. Nah, dulu ada pertanyaan pada diri saya mengenai media tanam yang digunakan oleh yang jual pohon ini. Dia hanya menggunakan sekam ya, karena enteng sekali. Saya ingin tahu bagaimana kandungan hara makronya tanaman ini. Ternyata pohon mawar saya juga tidak terlalu jelek ya. Kita tes. Coba kita dekatkan. Kita lihat. Ya, tidak menunjukkan mengenai berapa kandungan N-nya. 1 palingnya. 1 kalau kita padatkan, 1. Rendah sekali ya. Nah, ini unsur N, coba kita 1 lah, kita anggap 1 ya. Coba saya juga akan mengukur mengenai kandungan dari unsur hara K ya, coba. 3. Ya. Coba saya arahkan. Ya, ini yang 1, ini 0 malah 3. Kita bisa manfaatkan ini untuk mengatur distribusi dari unsur hara makro pada polybag kita ya. Artinya kita harus gunakan sekam, baik sekam bakar maupun ya sekam mentah ataupun sekam bakar ya, sebagai alat untuk menyeimbangkan distribusi daripada kandungan hara makro ya, agar bagian dasar bisa rendah. Ini tidak rendah sekali, 3 ya. Coba kita tekan-tekan ya, 4 paling 3 ya. Nanti kita manfaatkan ya, dengan pendekatan ini. Dengan pengetahuan kita tadi mengenai penggunaan sekam untuk mendapatkan
kandungan hara makro yang rendah dalam media tanam kita, maka karena kita menghadapi bahwa bagian dasar dari tanaman kita selalu terjadi penumpukan hara makro yang terlalu tinggi. Cara yang bisa kita lakukan adalah pertama kita menambahkan lubang. Ini nanti akan kita lakukan setelah kita isi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan sekam pada bagian bawah. Kita isi sepertiganya. Nanti setelah padat itu nanti minimal bisa kita jadikan buffer agar di sini di bagian bawah itu kandungan hara makronya tidak berlebihan, karena dia tidak memegang unsur hara makro itu. Kalau kita siram dengan air, maka akan terbawa air keluar melalui tambahan lubang yang nanti akan kita buat. Jadi kira-kira sepertiga polybag kita isi dengan sekam baka atau sekam mentah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya baru kita isi media tanam ya. Oke. Ini bisa kita isi dengan media tanam yang sudah kita campur. Misalnya kita campur dengan sekam dulu 50% sehingga tidak kaget dari full media tanam langsung pindah ke sekam yang murni, akan mengalir ke bawah dan mengisi rongga-rongga yang ada di sekam yang kita berikan di dasar. Ini kita isikan sehingga pada tingkat yang berikutnya ini sudah ada media tanam di mana sebagian adalah sekam ya. Kemudian di atasnya bisa kita letakkan media tanam tanpa sekam ya, yang nanti ini pasti akan turunkan air hujan mengisi rongga-rongga di antara sekam yang tadi kita berikan, sehingga nanti distribusi daripada makronya itu tidak meningkat secara dramatis ya. Nah ini biar demikian karena saya akan menempatkan polybag yang lebih kecil di atasnya. Nah, setelah kita isi, tadi bisa sampaikan, kita berikan tambahan lubang di bawahnya. Oke. Ditumpah. Oke. Ya. Kita padatkan. Kemudian saya akan meletakkan ini cabai rawit baskara, juga saya tambahkan lubang-lubang lagi untuk jalannya akar. Kemudian juga supaya mengalir lebih banyak cairan dari bagian bawah polybag sehingga tidak terjadi penumpukan hara makro. Nah nanti begitu akarnya sampai bawah, akarnya akan keluar dan akan mengisi media tanam yang masih full, masih segar di polybag yang kedua ya. Nah dengan cara ini kita bisa berharap bahwa tanaman cabai kita bisa melampaui masa pembungaan yang lebih panjang. Dari penelitian saya bisa melakukan yang biasanya 2 kali cabai rawit dewata bisa masuk sekarang ke yang ketiga dan masih sangat lebat, sehingga petani nanti akan menikmati panen yang lebih banyak. Nah ini saya lakukan demikian. Jadi tadi itu sudah saya tunjukkan bagaimana mendistribusikan kandungan makro dari media tanam kita. Ini pemupukan dasar ya. Kita menggunakan pupuk organik, campuran kandang,
kemudian juga ada kompos dan sebagainya, ya. Tapi kita lihat bahwa komposisi kandungannya, saya menggunakan Gloria. Jadi kandungan NPK antara 10 hingga 30. Jadi kalau saya menggunakan Trubus, itu kandungannya akan berkisar 10 ke bawah, ya. Tapi ini juga cukup baik. Nanti kita tunjukkan pada video berikutnya dengan perkembangannya tanaman ini. Ini kita akan lakukan tes bagaimana distribusi kandungan hara K, ya, ini K, ya. Saya dekatkan aja, ya, K di bagian atas itu 13, nah, balik 16 bagian bawah, yang bagian bawah adalah sekam, ini 1 atau 0, ya, ini bawah 1 atau 0, karena sekam maka kandungan hara di bawah rendah, ya. Nanti akan turun, media tanamnya akan mengisi sehingga terjadi distribusi makro yang seimbang. Nah, karena kita menggunakan Gloria, ya, Gloria ini salah satu daripada ciri daripada Gloria adalah pH-nya rendah, ya. Coba kita tes pH-nya namanya. Ini. pH-nya itu di bawah 6, ya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, dengan kena hujan, maka dia akan mendekati angka 7, ya. Sedangkan kita lihat penilaiannya, kandungan K-nya kita hidupkan, ya, 25, ya, 26. Jadi Gloria ini memiliki kandungan hara makro lebih tinggi daripada Trubus, sekitar 20, ya. Cuma pH-nya adalah rendah dibandingkan dengan Trubus. Sekarang kita ukur kandungan hara makro N. Ya. Ya. 9, 10. Ya, 10, ya. Kita bisa melakukan tambahan pupuk kimia sintetis untuk menaikkan, tanpa khawatir bahwa nanti di bagian bawah terjadi penumpukan kandungan unsur hara, ya. Cuma perlu diingat bahwa kandungan N itu cepat habis. Kalau kita mengulangi atau secara rutin memberikan tambahan pupuk makronya, kita gunakan pupuk urea, di mana yang kita tambahkan hanya unsur N, nitrogen. Tadi kita berbicara mengenai pupuk dasar, itu kita berbicara mengenai penggunaan media tanam, ya. Ini ingat, kita berbicara melakukan budidaya dalam polybag. Nah, sudah tahu mengenai kandungannya. Trubus misalnya, itu kita anggap hara makronya itu 10 ppm ke bawah, kemudian Gloria tinggi antara 10 sampai 30, kemudian yang satu tidak memenuhi syarat. Sedangkan pH-nya Trubus ideal sama dengan tanah lahan yang normal, sedangkan Gloria lebih rendah. Itu adalah kita berbicara mengenai pupuk dasar. Tadi juga disebutkan mengenai bagaimana kita mengatur
distribusi kandungan hara makronya dalam berjalannya waktu agar tidak terjadi kelebihan atau pengendapan atau konsentrasi kadar hara makro NPK, terutama K di dasar. Kita gunakan sekam ya, di paling bawah, kemudian yang atasnya kita campur aja 1:1 ya. Kemudian kalau yang paling atas bisa kita gunakan media tanam yang kita pilih tanpa campuran apa-apa. Nah, sekarang kita berbicara mengenai bagaimana pemupukan vegetatif saat pertumbuhan. Yang kedua adalah pemupukan generatif ya. Dengan kita menggunakan media tanam, kandungan hara makronya itu cukup balance dalam satu periode yang cukup lama, untuk sebulan aja cukup ya. Dia tidak usah dipupuk apa-apa, tapi kalau kita yang melakukan pemupukan, kita tambahkan aja urea. Nah, sekarang bagaimana kita memasuki bulan kedua dan ketiga ya. Bulan kedua dan ketiga tergantung daripada varietas tanaman cabai kita. Kalau varietas genjah seperti kita menanam cabai Paskara atau cabai Dewata, kita harus sudah menambahkan unsur K. Ya. Kaitannya yang sekarang ini saya akan berfokus kepada bagaimana memberikan pupuk makronya. Ya. Kalau mikronya ikuti aja dengan petunjuk yang sebelumnya masih relevan. Nah, kita gunakan campuran antara NPK, ini Mutiara. Mutiara itu kandungan N, P, dan K itu 16% ya. Oke, sama ini sudah saya pindahkan ke toples dan kita siapkan pupuk urea. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai beberapa karakter bagaimana kandungan pupuk hara makro ya pada polybag, yaitu bahwa N cepat habis. Nah, kalau tidak dimodifikasi maka unsur K-nya akan banyak karena dia mudah menempel dan tidak terbawa air di polybag. Jadi pada dasar polybag itu akan berkurang. Tapi dengan modifikasi tadi maka akan lebih balance ya. Nah, oleh sebab itu dengan karakter seperti itu, pemupukan susulan itu sepertinya untuk minggu pertama, kedua, karena kita menggunakan pupuk kandang tidak terlalu diperlukan. Nah, setelah masuk ke minggu ketiga, 4, dan seterusnya, kita campurkan pupuk hara yang dominan N. Nah, ini saya sudah campur tadi ya, setengah tutup, satu tutup unsur N ya, sudah saya campurkan ya 4 liter, dan setengah tutup NPK, sehingga kandungan yang kita berikan hara P dan K-nya lebih sedikit, N-nya yang paling banyak. Jadi saya ulangi, kita mencampur 4 liter air dengan 1 tutup urea dan setengah tutup NPK. Oke, kita akan melakukan pengukuran kandungan hara makro dari media tanam ini ya, sebelum kita tambahkan pupuk ya. Kemudian nanti saya ukur juga kandungan hara makro dari campuran pupuk kimia sintetis, 1 tutup urea dan setengah tutup NPK dalam 4 liter air ya, kita ukur haranya, dan kemudian kalau kita berikan bagaimana keseimbangan dari unsur hara ya. Ini sudah saya campur air 4 liter dengan tadi urea dan NPK. Oke, ini media tanam yang tadi telah
kita berikan sesuai dengan pedoman kita. Sepertiga dari polybag ini kita berikan sekam, kemudian yang di atasnya kita campur dengan media tanam. Kita gunakan adalah Gloria ya. Ini kandung hara N 10 ya. 4, 5, 6, 7. Coba ini mungkin saya dekatkan. Ya, supaya kelihatan. Ya, 7 ya. Ini unsur hara N. Kemudian kita ukur kandungan hara K. Saya hidupkan dulu. Oke, sekarang enggak. Ya, kan balance ya, sama ya. Oh, 27 ya, memang unsur K-nya biasanya lebih tinggi ya, sekitar 3 kali, 4 kali malah. Oke. Ya, jadi ini sebelum kita berikan campuran. Oke. Kalau kita lihat di samping dari sini, tapi karena bawahnya itu adalah sekam, maka ini unsur K. 8 ya, 8 rendah ya. 3 sip. Kemudian N nya 3, jadi sudah sedikit balance. Oke. Sedangkan ini unsur N, larutan ini kita cek tinggi ya, dan ini acar, ini N-nya ya, larutan N-nya adalah 93, 121 ya, 120. Kemudian kandungan K-nya, kita lihat kandungan K-nya 240, 300, 200. Padahal tadi kita berikan NPK cuma setengah tutup, sudah mencapai 300. Oke, kalau kita tuangkan 100 ml ke media tanam ya. Oke. Nanti akan berbeda pada saat awal dan setelah setengah jam. Oke, kita ukur. Ya, kita ukur N-nya. Naik menjadi 39, ini ideal kan. Kemudian unsur K-nya kita hidupkan dulu. (130), 83 ya. Ini itu alasan saya mengatakan bahwa sebetulnya kita tidak memerlukan pemberian unsur K karena sudah banyak terkandung di media tanam. Kemudian kalau kita menggunakan NPK, K-nya juga menambah kandungannya. Apalagi kalau kita kena hujan, air hujan ataupun air semen biasa, maka K-nya akan tinggi ya. Oke ya, 63 ini ideal ini kondisinya. Kita bisa pindahkan tanamannya ke sini. Kalau pH-nya bagaimana? Coba kita cek. pH-nya karena pemberian campuran air NPK, maka pH-nya ideal menjadi 6 dan 7 ya. Nah, sebetulnya ini kalau kita pindahkan tanamannya sih oke aja. Set. Kita pindahkan, kita buka. Oke. Wah, akar sudah penuh. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya menjadi maksimum. Oke, ini. Ya, demikianlah tutorial dan demo hari ini. Oke, kita sampai pada ujung acara. Sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwa walaupun tadi di penjelasan tutorial sebelumnya saya banyak menggunakan alat ini, tapi sebetulnya
teman-teman tidak perlu memiliki alat ini karena sekarang masih sulit dan masih mahal. Tujuan saya banyak mengetengahkan angka-angka dan pengukuran-pengukuran menggunakan alat ini sebetulnya untuk menunjukkan dan mencoba meyakinkan teman-teman bahwa kita harus mulai pendekatan pemupukan kita yang berbeda. Nah, kalau tidak saya tunjukkan, mungkin teman-teman tidak mudah menerima atau bahkan menganggap bahwa apa yang saya sampaikan itu hal yang tidak benar. Ya. Nah, justru kalau teman-teman mengikuti apa yang saya uraikan nanti, itu akan lebih menguntungkan karena pupuknya lebih sedikit. Kemudian penggunaan media tanam juga lebih efisien. Dan yang tentu saja akan menggembirakan bahwa tanaman kita akan menjadi lebih produktif. Ya. Bahwa dulu kita gagal itu bukan karena kekurangan atau salah menggunakan pupuk, tapi sebenarnya terlalu banyak. Ya. Tapi semua kaidah-kaidah lama, yaitu misalnya bahwa pemupukan itu dibagi dua, pemupukan dasar, pemupukan susulan itu benar. Kemudian kandungan unsur hara makro primer N, P, dan K itu sangat diperlukan, itu benar. Ya. Kemudian pH itu menentukan tanaman kita sehat atau tidak, itu benar. Nah, justru ketidakadanya alat-alat yang mengukur seperti kandungan hara makro, nah sekarang dapat kita peroleh sehingga kita bisa melakukan kesimpulan, ya, memberikan atau mengambil kesimpulan bahwa yang benar adalah yang diukur dengan alat ini. Jadi misalnya air atau air hujan itu selain kandungan hara makro nitrogen N, ternyata yang lebih tinggi adalah kandungan hara makro primer K, kalium atau potasium. Ya. Jadi nanti tidak ada yang mengatakan bahwa kita tetap memerlukan pupuk K untuk fase generatif karena diperlukan untuk pembungaan dan pembuahan. Nah, kalau musim hujan sebetulnya malah nggak perlu karena air hujan kandungannya tinggi sekali. Ya. Malah pada level yang sebetulnya terlalu tinggi. Nah, demikian teman-teman, tadi ada beberapa hal yang baru mungkin yang perlu dicerna dan kemudian diatasi. Ya. Sebagai tantangan adalah bagaimana kita mendistribusikan kandungan hara makro itu supaya balance dan tidak melewati kelebihan pupuk pada dasar dan kekurangan pupuk makro pada permukaan media tanam kita. Dengan adanya ketinggian yang pendek dan kecenderungan untuk adanya pengumpulan atau konsentrasi pupuk NPK di dasar sebetulnya harus dihindari. Kedua, juga kita tahu bahwa unsur N itu juga cepat habis karena satu menguap di udara, kan kandungan nitrogennya banyak, dikonsumsi oleh tanaman itu sendiri, kemudian juga pada waktu nyiram terbawa air, terbawa hujan ke bawah, terbuang, tapi juga unsur nitrogen diperlukan oleh elemen daripada media tanam kita, apakah itu kohe, apakah itu kompos, untuk menyelesaikan fermentasinya yang mungkin belum sempurna terjadi dalam media tanam, sehingga N itu harus sering kita berikan, tapi jangan diberikan dalam bentuk NPK karena P dan K-nya sudah tidak berkurang, ya. Makanya kita lebih banyak menggunakan pupuk urea yang dulu sepertinya sudah mulai akan dilupakan. Ya. Jadi sebenarnya paradigma-paradigma yang benar harus kita pegang, seperti misalnya penggunaan media tanam atau pupuk organik, kohe, itu sudah baik, tapi kita harus tahu mana yang sesuai, karena kalau tidak sesuai, itu cenderung untuk juga tidak produktif. Seperti misalnya kotoran hewan, pupuk dari kotoran hewan, itu selain unsur N yang tinggi, juga memiliki
kandungan unsur K yang lebih tinggi lagi. Dan kemudian penggunaan pestisida nabati ya, itu juga sangat dianjurkan karena bahwa pestisida nabati itu tidak kalah ampuhnya, bahkan lebih ampuh. Dan juga kalau kita bisa membuat sendiri, maka kita akan lebih murah biayanya, lebih efisien, sehingga keuntungan buat kita lebih banyak dan akan meningkatkan kesejahteraan. Jadi dengan cara pemupukan yang baru ini, diharapkan bahwa hasilnya akan lebih banyak, lebih optimum, dengan biaya yang lebih ringan di pemupukan yang kita berikan kepada tanaman, tanpa merusak lingkungan, tanpa merusak kesehatan. Oke, mudah-mudahan kita tetap sehat dan kita menjadi lebih sejahtera.